Bismillah. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu mengenai grid struktur dormitory UPI yang male atau struktur male dormitory yang UPI. Ini saya akan memodelkan atau mendefinisikan juga materialnya, lalu mendefinisikan section atau profil kolomnya di sub 2000 ya. Oke, kita pertama lihat dulu ya, di sini itu ada di gambar rencana kolom itu ada tulisan FC kolom 9250. Ini mungkin salah ya. Mungkin dia itu FC 25, karena kalau FC 250 itu mungkin terlalu besar ya untuk kolom material. Jadi ini saya definisikan dulu. Define materials bla bla bla. Ini udah ada ya sebenarnya. Kita lihat dulu di sini. Jadi untuk weight per unit volumenya itu, nah ini kan saya pakai kilonewton meter C ya, atau Celsius mungkin itu ya apa. Nah itu untuk di kilogram itu 2400 kilogram force ya, kilogram per meter apa gitu. Nah kalau di convert ke kilonewton itu jadi 23,536 sekian lah, 53 berapa gitu tadi, tapi ya sekitar segini. Di situ untuk modulus elasticity itu 4700 dikali akar FC-nya yaitu 25 didapat 23.500. Jadi seperti itu. Oke, klik oke saja. Saya akan mendefinisikan sectionnya. Lihat di sini ya sectionnya. Kita definisikan dulu yang ini. Ini mudah ya, lihat nggak seperti yang ini. Tapi itu bisa lah nanti. Yang ini tuh dengan panjang dan juga lebar 500 kayak 500. Oke. Kita define saja langsung section properties, frame section, lalu add new property, klik yang konkret, yang rektangular. Di sini kan kita pakai meter ya, berarti dia itu berapa ya itu, bentar, dia ini tuh kita ini kayaknya nggak mungkin 5 meter ya. Ya berarti ini unit saya kan meter, berarti ini 50 cm. Oke, berarti 50 cm, 50 kali 50 0,5 berarti. Oke, langsung untuk materialnya pakai yang FC 25 MPa. Nah ini mirip ya seperti tadi, concrete reinforcementnya ini belum diatur, tapi ini untuk kolom ya seperti ini. Nah ini untuk tulangan juga sebenarnya bisa diatur, kita lihat di sini ya. Itu tulangannya 8D20 ya. Jadi itu tuh ada studi 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk tulangan utamanya dengan diameter 20. Seperti itu teman-teman. Kita lihat nih. Kita pilih ininya diameter 20. Nah untuk ini tuh ini 3 berarti 3, ini 3. Coba ubah menjadi 2 ya. Oke tuh dia kalau 2 ini ya, 3 tuh maksudnya si arah ininya ya 2. Jadi ini kita perlu pakai 3. Nah ininya 2 bisa. Coba. Oh enggak ya, berarti 3 tetap. 3 seperti itu. Nah lalu apa ini confidence bars itu yang ini ya 12 ya, 12 D longitudinal spacingnya. Ini selimut beton ya. Kalau selimut beton ini memang segini aja udah cukup. Terus untuk longitudinal spacing itu berapa? 150, berarti udah benar ya. 15, berarti ini kita oke saja seperti ini. Lalu kita namakan K1 di sini. Untuk colornya bisa bebas lah. Misal warnanya boleh diganti hijau misalnya. Klik OK. Nah kita langsung saja lah ya modelkan di sini di XY-nya gitu kan.
atau langsung di 3D ya. Nah, mungkin di paling bawah dulu di meter 0, nanti bisa kita kopikan ya. Kita lihat ini, sorry ya, bukan, kita lihat di sini ya, ada di mana saja ya. Jadi ada di sini, hampir di semua ya, malahan di semua di gridnya, malahan kecuali untuk yang K2 ini dia nantilah itu mah ya, kita modelkan dulu yang K1 gitu. Oke, jadi ini berarti K1 itu dari bawah ke atas sama ya. Jadi ini agak mudah berarti ya. Jadi kita langsung aja ke draw line. Jangan draw line mungkin ya. Ya draw line sih. Draw line berarti ya. Nah, draw line berarti kita nggak make yang XY ya. Kita pakai XZ gitu. Nah, ini XZ. Jadi kita seperti ini saja gitu ya. Nah, ini jangan continuous ya. Kita coba atur dulu. Momen release, sorry ya. Momen release, oke, seperti itu aja. Kita kopikan saja ini biar lebih cepat. Lalu edit seperti ini, copy ya. Dari sini ke sini. Sorry, bukan gitu ya caranya. Sorry. Edit terus replicate ya. Nah, cuman ini agak ribet sih emang ya. Makanya kita modelkan dulu aja lah ya, si ininya di semuanya gitu. Kita nanti waktu replicate-nya pas mau edit ke atas gitu biar lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat ya di 3D-nya masih ininya saja, berarti kita perlu replicate nih, bisa. Cuman memang agak ribet sih. Kita lihat di sini ya. Nah, ini jarak ke sini tuh kan 4,32 ya, bisa aja sih. Ya, kita klik edit, itu select dulu, tapi kita sudah klik edit terus replicate, terus ke arah DY-nya itu 4,32 kan. Apply. Berarti ini sudah ada nih. Kita cek, berarti sudah ada, berarti replicate lagi ke atas itu 6 meter. Nah, ini udah. Terus select lagi. Terus copy ke atas 4,32 meter. Oke. Kita bisa lihat ya di 3D-nya. Kok tidak muncul ya? Bentar, di refresh dulu. Refresh. Gimana nih refresh? Kok nggak ada ya? Padahal sudah saya copy di sini, cuman nggak muncul. Coba saya cek dulu. Oh, berarti memang nggak muncul ya. Berarti ini belum nih. Berarti tadi tidak terselect, sorry ya. Yang ini kita mungkin pasang selectnya. Nah, seperti ini harusnya. Baru kita ke XY. Nah, ke XY sini itu seperti tadi. Kita replicate terus ke atasnya 4,32. Kita cek dulu nih di 3D apakah sudah. Nah, ini baru ya, sudah. Kita select lagi lah ya di exit, cuman kita majuin yang ini, majuin. Nah, di sini kita select terus replicate arahnya itu 6 meter. Oke. Lalu kita maju lagi biar benar, berarti ini kok kita kan sudah maju nih, ada berarti sudah tercopy atau terreplicate. Kita select lagi terus edit replicate ininya jaraknya 4,32 gitu. Apply, klik OK. Nah, ini kan kita cek di 3D nih.
Sudah nih kan. Nah, setelah itu kita bisa coba putarkan di sini. Ini kan sudah. Nah, kita bisa deselect semua si frame-nya. Terus kita bisa replicate kan. Replicate ke arah Z. Itu sepanjang 4 meter. Mau berapa kali? Nah, kita bisa lihat di sini kan, nih 1 udah. Kita mau 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sampai atas ini kolomnya beda berarti. Oh, berarti ini nanti di extend ya, yang ini 4 nanti ini di extend. Oke. 4 kali copy ya, jadi apply. Nah, sampai sini terus kita ke sini dulu ya. Nah, ke sini kita copy, kita select yang ini. Bentar ya. Kita select yang ini, terus kita extend gitu ya. Extend, cara extend tuh edit lines, terus trim or extend frames. Nah, ini kita klik ke sini. Tapi nggak bisa ya. Kalau extend tuh perlu ada frame-nya lagi. Jadi kita mungkin ya manual lagi, bro. Itu ya. Manual lagi nih. Biar lebih mudah di exit saja lah ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita modelkan lagi gitu ya. Oh, berarti begini teman-teman. Bukan begitu. Kalau ini kan tadi menerus ya, bukan dari sini. Jadi kita perlu hapus yang 3D itu. Kita ke 3D dulu. Nah, ini kita perlu hapus ya. Karena kan menerus ya dia. Menerus dari lantai ini nih. Nah, kita ke exit lagi. Nah, dari sini tuh langsung ke situ. Sorry ya. Nah, ke situ lanjut. Nah, ini bisa di copy kayak tadi ya. Kita select saja. Select, terus edit, terus replicate. Nah, ini arah Y ya. 1 itu arah Y sepanjang 4,32. Belum. Kita majukan. Wait. Oh, berarti di sini ya dia. Dari sini berarti kita perlu minuskan gitu ya. Minus 6 berarti. Kita coba lagi ke exit. Kita lihat dulu ini 10,32. Kita select lagi. Kan tadi udah ke depan, berarti kita perlu ke belakang. Edit. Dilihat ya ininya. Jangan, kalau misalkan kalian beda ya jangan disamain, dilihat dulu. Replicate berarti yang ini minus 6. Apply, kita lihat di 3D kan. Tuh, dia ke belakang kan ngopinya. Jangan, kalau minus dia ke belakang ianya. Ya kalau positif dia bakal ke sini gitu. Oke, lanjut ya. Exit. Yang ini tadi sama. Kita ke belakang. Nah, 4,32. Kita select lagi frame-nya, lalu frame atau si kolomnya, lalu di edit, replicate, terus replicate-nya itu minus sepanjang minus 4,32 sebanyak 1 number atau 1 kali. Apply. Oke, nah ini sudah ya teman-teman untuk K1-nya. Bisa dilihat ini sudah. Nah, sekarang untuk K2 ya teman-teman. Coba kita lihat. Yang K2 ini tuh kita perlu select dulu ya nanti saya sertakan lah ya si linknya di link si filenya, nanti kalian tinggal import gitu. Nah, ini kalian bisa
nggak usah lah ya, nanti sama saya aja. Tapi caranya seperti ini ya, kalian copy itu sectionnya, lalu paste di file yang baru, terus kalian zoom in lah sampai ketemu si sectionnya gitu ya. Nih kayaknya udah ketemu nih, kita klik kiri pada mouse dan ini klik ini kiri, klik kiri terus klik kanan, terus klik yang move origin only gitu. Nah yang ini dikesitukan ya supaya si nolnya di situ. Nah setelah itu jangan lupa save. Nah save-nya bebas lah, misal di sini, tapi dengan file of type-nya apa, tipe filenya itu DXF. Saya namain K2 ya, K2. Lalu jangan lupa di close gitu ya. Yes, ini DXF lagi lah Bapak. Yes, dah. Setelah itu kita bisa ke sini, lalu ke define ya. Define, lalu section properties, ke frame sections, terus ke add new property, bukan ke concrete ya, karena kita mau membangun atau memodelkan atau mendefinisikan frame atau section yang custom gitu. Jadi ini ke order ya, ke order terus ke section designer. Kita namakan ini, namanya apa section name-nya tadi? Di sini tuh namanya dia K2 ya, atau 250 kali 600L. K2 lah ya, K2 250 kali 600L. Nanti yang itu juga kita namakan lah K1 500 kali 500. Oke. Kita lihat dulu section properties bla 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 bla. Set modifier ini jangan dulu lah Bapak. Ke section, nah sorry ya, kita ini X dulu. No, kita ini ganti ya ke FC 25 MPa concrete column. Ini reinforcement to be designed. Oke, ke section designer. Oke, lalu ke klik file, terus import section from DXF, terus pilih yang kedua. Nah ini kan ada tuh ya, kita tinggal oke saja. Nah setelah itu ini sudah terinikan ya, sudah sudah terinikan gitu. Nah ini bisa di exit saja nih. Sorry, kok di exit sih? Sorry. Nah ini ke section design lagi, ke yang tadi kita file, import bla bla bla, K2 terus oke. Nah ini done aja lah ya, done. Nah saya sudah klik OK. Nah ini agak penempatannya ya. Dia ini di mana ini? Ya mungkin di tengah ya. Jadi ini saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin ya kita begini sajalah, dari sini kita hitung ya, jadi 1950 ya. Nah tapi kita perlu di si asnya mungkin ya, tapi kita nggak tahu asnya di mana. Mungkin ya udahlah sampai sini lah. Tapi asnya mungkin di sini ya. Asnya tuh sekitar di sini harusnya. Nah, mungkin di daerah sini gitu. Nah di sini sih harusnya. Enggak sih, malah di sini. Ya kita ambillah di sini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Untuk latihan mah ya, 1,95. Jadi itu di grid 195.
di grid 4 ke kanan itu 1,95 gitu ya. Oke, kita lihat di XY XY 0. Nah, kita ke XZ ya, sorry. Ke XZ berarti bagaimana ya enaknya ya. Nah, frame mungkin yang kedua. Oh, nggak ada ya. Kok nggak ada di sini? Kita coba ya ke define section, frame section. Add new property. Padahal udah kan ya tadi ya. Concrete. Padahal tadi saya sudah ini kan mungkin hilang. Atau kemana tiba-tiba hilang. Add new property bla bla bla. K2 250 kali 600L. Tiba-tiba hilang ya. Done. Udah berapa menit ya? 1. Oke, ketika sudah klik OK saja. Nah, ini kan sudah ada nih. Kenapa tiba-tiba dia hilang tadi? Ada kan tuh. Nah, yang ini. Nah, saya tuh gimana ya enaknya? Mungkin ya kan di 4 sini kan ya. Kita edit grid baru, berarti edit grid data, terus modify atau show system gitu kan ke arah X-nya. Itu kita tambah setelah Z4 ini kita add di Z4A lah ya. Itu 12 ditambah berapa tadi 1,95 ya. Sekitar segitulah ya. Nah, kita oke kan saja ya di sini. Nah, ini kan sorry bukan ini. Bisa sih, bisa sih, bisa aja sih. Oh, tapi tadi saya ini yang Z ya, sorry. Yang X, sorry ya. Yang setelah D ini add, berarti D4 lah ya. D4. Oh ya, ini yang X-nya itu kita mungkin harus samakan ya dengan yang ini. Ini jadi angka gitu kan. Jadi angka ini. Nah, ini nggak usah nih delete nih. Oke. Ini jadi D. Oke. Ya, seperti inilah. Nah, terus tadi itu kan setelah 4 ya kita add. Itu namakan saja 4A gitu ya. Jadi 4A itu 18 ditambah 1,95 gitu. Enter. Ya, jadi seperti itu. Lalu kita ukur lagi. Dis lagi ya. Ya, sekitar 1,4 lah ya. Ya 4B mungkin ya. Tambah 1,4 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini udah ada. Lalu kan X-nya sudah. Berarti kita coba lihat dulu.
arah XZ-nya. Nah ini seperti ini, tapi nggak kelihatan, nggak terlihat ini ya teman-teman, nggak terlihat benar gitu. Karena kan dari ini saya dari sini ke sini, harusnya ini dari sini ke sini sih. Bener-bener dari sini ke situ. Bener-bener. Jadi 2 harusnya. Ini salah. Nah ini tuh 2 modify. Nah ini tuh harusnya 19,95 ditambah 2 gitu. Oke, ini kan keubah. Nah ini juga apa ya teman-teman ya, gimana ini caranya? Tengahnya asnya di mana gitu kan. Tapi ya udahlah. Oh ya gini aja lah. Biar ini kan ini ke sini, jadi dari ini aja ke situ kan. Jadi biar sama gitu. Oke. Siap. Berarti edit grid ya. Berarti 1,95 ya. Nah, ini berarti ini tuh kita ganti aja namanya 5 min A gitu ya. Atau iyalah berapa 4B. Berarti dia tuh 4B tuh si 24,5 itu dikurangi 1,95 gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini baru ya lebih lebih enak lah ya, lebih maksudnya ya lebih mirip gitu. Nah barulah modelkannya sini. Nah kayak gitu. Nah seperti itu. Kita copy saja lah langsung ya. Edit bla bla bla. Replicate terus ke atas ya. Itu berapa meter? 4. Sebanyak 3 aja. Nah lalu yang ini kita modelkan sendiri ya. Set. Nah yang ini, sorry ini Y-nya di mana nih? Apakah udah bener Y-nya? Tapi nggak apa-apa, kita bisa move gitu. Udah bener ya di situ. Kita lihat di 4,32 ya di sini bener. Iya bener di situ. Nah berarti ini kita copy saja ya ke situ. Cuman di sini tuh lihat itu tuh beda ya arahnya tuh. Nah, ini saya nggak tahu gimana caranya. Mungkin bisa di rotate ya si sectionnya itu dengan cara diedit. Nih kita ke XZ. Ini kan untuk si frame section ini udah bener ya si arahnya kan. Seperti ini kan udah bener. Mungkin ini kita perlu rotate sepanjang 180 ya. Kita kan 180. Ya 180. Nah kita bisa nggak nih ya, coba kita select dulu, kita edit mungkin ya, ada mungkin ya diedit caranya. Edit points, bukan. Move, bukan. Jadi mungkin kalau di sini itu nggak ada caranya, jadi ya udah segini weh gitu ya. Si arahnya gitu, rotasinya mungkin di assign ya, atau di assign mungkin ya, link support bla 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 tadi frame sini. Nah ini ya local axis kayaknya, nggak salah tuh di local axisnya. Kita lihat di lokal. Nah ya bener ya, kita 180 apply. Nah baru ini bener seperti ini teman-teman. Saya maunya seperti ini si itunya. Oke lanjut ya, ini bener. Kita copy dulu. Copy dulu aja yang ini. Itu ke atas. Ke atas Y. Kita matikan dulu si ininya dengan cara ininya result. Klik ini ya. Terus kita copy ke atas, edit
auto replicate. Ke atas tuh yang Y ya, sepanjang 6. Nah tapi kita perlu edit ya. Sorry, kok 6. Kita undo dulu ya, undo dulu. Itu jaraknya bukan 6 ya teman-teman, sorry. Jaraknya kita ukur dulu. Nah jaraknya itu berapa nih, gitu kan. This dulu, this dari sini lah ya, ke sini gitu. Tapi ya namanya apa ya, sulit gitu ya. Kalau atau saya belum ada osnapnya nih, udah. Jadi ya bagaimana teman-teman ya. Nah udahlah, dari sini aja sampai ke sini gitu. Atau kita line ya, mungkin bisa. Nah supaya ada kayak X. Coba ya bentar, saya linekan dulu. Nah seperti ini. Nah mungkin bisa ada ya. Nah di sini kita list lagi. Ada nggak nih? Coba. Mana tadi? Nah di situ. Nah ini ya. Berarti di situ. Berarti bisa ini. Nah bisa teman-teman ya. Harusnya seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. 2,45 ya. Caranya benar seperti itu teman-teman. Berarti di sini kita perlu menambahkan yang namanya ini. Nah lalu kita dis lagi. Berarti kita perlu ubah. Nah di mana nih? Tapi disnya tadi agak ke bawah ya. Si disnya tuh si titik tengahnya tuh agak ke bawah dia. Ini di sini kan. Di mana tadi? Nah di situ kita ubah dulu lah, si warnanya kok sama amat. Nih. Nah berarti sampai sini lah. Ya sekitar 2,15 lah harusnya ya. Nah ini kita perlu perbaiki teman-teman ya. Berarti kita geser aja gitu. Kita geser aja di XZ ini. Kan tadi 1,95. Jadi 2,15 gitu kan. Kita edit terus move arah delta X itu bentar. 1,95 jadi berapa? 215 195 215 berarti berapa tuh? 1,5 2 malahan ya. 2 ya 2 berarti 2 sekitar 20 cm lah ya. Berarti 0,2 ya. 0,2 berarti apply. Nah seperti itu ya kan. 2,1 ya benar 20 cm. Nah terus yang ini juga 20 cm ya, tapi arah negatif, arah X gitu. Nah sih move negatif gitu yang ini. Apply. Oke. Ini juga kita kalau mau edit gridnya. Nah yang ini itu jadi 21 ya. Atau ditambah aja lah 2 gitu. Yang ini dikurangi 1 gitu ya. Bentar. Enggak lah. Bentar nih kita dis lagi lah. Dis lagi. Dari tengah ke tengah. Iya 215. Berarti dari mana nih tuh? Dari 245 ya. 45 dikurangi 2,15. Oke, enter. 22,35. Oke. Nah, ini salah, sorry. Ini salah ya,
4 kok di situ sih. Jadi 18 itu ditambah berapa? 2 ya. 2,15 gitu kan. Nah, kalau yang ini 4B itu 24,5 dikurangi 2,15, enter. Nah, oke. Nah, benar seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita perlu apa ya, copy ke atas kan, arah Y-nya gitu. Tadi arahnya tuh berapa? Cek lagi. Arahnya tuh kan di sini dong ya. Distance. Kita align dulu lah. Sinilah, andai di kolom ada nggak kolom? Midpoint ke midpoint. Berapa tuh? 2,45 ya, sama 2,45 ya. Jadi kita copy, replicate ke atas itu 2,45 ya. Apply. Kita mungkin juga perlu adakan grid baru ya. Yang arah Y itu berarti di B itu di add. Itu namanya B1 lah ya. Namanya. Terus 4,32 ditambah 2, berapa? 2,45 gitu kan. Nah, enter aja. Terus oke. Kita naik ke atas ke sini kan, yang ini kan. Nah, yang ini kita perlu putar lagi. Kan untuk yang ini nih. Itu kan udah, berarti kita perlu putar 90 derajat gitu ya, yang ini. Putar 90 derajat. Sign frame local axis putar 90 derajat. Nah, ketika sudah, ini yang ini ya. Yang ini kita putar lagi yang ini. Jadi berapa tuh? Kalau yang ini berapa ya? Bentar. Yang ini ya 90 ya, sama. Bukan 90 nih. Bentar. Tekan ini ke sini. 180 ya. Ini ke sini. Sini ke sini. 90. 270 man. 270. Berarti assign frame local axis itu 270. Klik apply. Kita lihat dulu udah ke klik apply. Nah, ini udah. Nah, ini cukup sekian ya teman-teman untuk pemodelan kolomnya. Memang agak cukup sedikit rumit lah, sedikit. Untuk tutorialnya sampai seperti ini dulu ya. Jadi terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.